Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya Tirta Musitama. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sering banget ya dialami oleh kalian para pejuang skripsi, atau juga mungkin semuanya yang ada di sini yang kalau mau presentasi gitu. Gugup nggak kalau mau presentasi? Wah, ini ada tipsnya gitu ya, bagaimana mengatasi kegugupan itu. Sesuatu yang sering banget ya dialami oleh kalian para pejuang skripsi, atau juga mungkin semuanya yang ada di sini yang kalau mau presentasi gitu. Gugup nggak kalau mau presentasi? Wah, ini ada tipsnya gitu ya, bagaimana mengatasi kegugupan itu. Nah, baik. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe atau nanti mempertimbangkan apakah video yang dibuat Prof. Tirta ini keren apa enggak sih? Punya value nggak gitu ya, sehingga layak untuk di-subscribe. Silahkan ditunggu ya sampai akhir video ini. Nah, saya juga ingin mengucapkan nih buat kalian semua, para pejuang skripsi ya, tentu selamat datang dulu kalian, selamat datang di channel ini. Dan saya ingin juga mengucapkan bagi para pejuang skripsi yang sudah jadi sarjana baru, selamat, kalian keren banget, berarti berhasil menyelesaikan satu tahapan. Dan ini bagi para pejuang skripsi ini, yang sudah kelar naskahnya dan sedang nunggu sidang dan nyiapin presentasi, mungkin ini tepat gitu ya buat kalian. Nah, oke, kalau gitu ini topik kita kali ini ya. Bagaimana mengatasi gugup saat presentasi. Nah, sebelumnya saya ingin membahas juga apakah gugup itu wajar apa enggak gitu ya. Tidak hanya kalau kita presentasi dalam sidang skripsi ya, yang mungkin itu sesekalinya buat kalian gitu ya. Tentu sesuatu yang baru gitu pasti bikin gugup, pasti bikin deg-degan. Atau misalnya Anda presentasi di mata kuliah ya, kalian presentasi ada tugas mata kuliah, lalu ingin menyampaikan ide, diberikan tugas oleh dosen, atau buat kalian yang nonton ini mungkin kalian adalah karyawan atau bertugas di perusahaan, di organisasi ya, atau mungkin para ASN ya yang harus presentasi di depan kolega atau pimpinannya, gimana ya, menghadapi kegugupan. Jadi gugup itu sebenarnya hal yang wajar gitu ya, yang dialami oleh semua orang pengalaman itu gitu. Nah, tapi gimana juga mengurangi rasa gugup itu. Kalau Prof. Tirta pernah gugup nggak? Iya dong, pasti ya. Pasti pernah gugup. Ya, saya mungkin ingat waktu mungkin ya presentasi-presentasi awal yang serius itu mungkin SMA gitu ya, beberapa puluh tahun yang lalu, atau waktu kuliah ya pasti rasanya gugup ya. Nah, gimana caranya? Ini ada beberapa tips yang menarik yang mungkin Anda bisa lakukan sehingga mengurangi kegugupan Anda atau bahkan menghilangkan ya kegugupan kalian. Baik, yang pertama adalah tarik napas dalam dan panjang. Oh, ya Prof. Tirta baru saja memperagakan gitu ya. Nah, jadi sebelum memulai presentasi ya, coba tarik nafas ya, dalam ya dari hidung, pelan-pelan ya. Ya, sampai rasakan ya, sampai ke bawah ya, ke diafragma bawah gitu ya. Rasanya di bawah perut ini jadi penuh gitu. Nah, tahan sedikit sebentar, 2-3 detik lalu keluarkan melalui juga hidung ya, pelan-pelan. Nah, coba lakukan 2-3 kali ya sebelum kalian memulai presentasi. Nah, di situ diharapkan nafas kamu nggak terengah-engah gitu ya. Jadi diharapkan juga suasana hatinya lebih tenang ya itu. Nah, kadang latihan nafas ini juga sulit gitu ya. Tetapi kalau yang udah biasa atau yang pernah melakukan yoga, meditasi, atau kalau sehari-hari ya kalian bernafas dengan baik gitu ya, atau memang sudah baik, itu lakukan juga gitu. Nah, cuman saat ini lakukan dengan lebih konsentrasi untuk persiapan presentasi. Nah, itu yang tips yang pertama. Lalu, apa tips yang kedua? Tips yang kedua adalah tidak perlu tergesa-gesa dalam mempresentasikan ya, dalam menyampaikan sesuatu.
gitu ya. Nggak perlu tergesa-gesa. Karena kalau kita tergesa-gesa, mungkin nanti ada yang kelewat, mungkin nanti ada poin-poin yang sebenarnya penting tapi tidak diucapkan gitu. Nah, hal ini ya yang menjadi perhatian kamu ya. Nggak ada kok yang memburu-buru kamu. Toh memang waktu presentasi sudah dialokasikan kan? Apakah itu 10 menit, apakah 15 menit. Nah, diatur saja waktunya gitu ya. Tenang, tiap slide kalau 10 menit, kalau slide-nya 10, ya rata-rata kan 1 menit. Tapi kan tidak semuanya 1 menit persis kan? Mungkin ada slide yang cukup 30 detik ya, mungkin 45 detik ya. Tapi juga kamu tidak perlu terlalu strict gitu, kan satu slide ini 30 detik, nanti dikasih stopwatch gitu ya, terus kamu lihatnya stres gitu, ini udah berapa detik gitu, enggak. Nah, mengalir saja nanti ya. Yang penting harus nanti latihan, kalau ada bagian-bagian yang memang terlalu lambat atau mungkin bahkan terlalu cepat ya nanti diatur saja. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba selalu tersenyum ya. Dengan kita mengembangkan senyum kita, perasaan kita juga menjadi lebih tenang gitu ya. Dan juga yang melihat kalau itu presentasinya online ya, misalnya seperti saat video ini dibuat, kita sedang pandemi COVID-19 ya, belum juga berakhir, insya Allah akan segera berakhir ya. Nah, itu kita akan menampilkan kesan yang baik, yang ramah gitu. Dan itu mengafirmasi kita juga gitu, bahwa kita juga menjadi kalem, menjadi tenang ya, sehingga mengurangi juga kemungkinan adanya gugup tadi gitu ya. Nah, ya mungkin jangan selalu senyum-senyum terus gitu kan, nanti kayak kepaksa gitu ya. Tapi coba lakukan secara natural. Saatnya mungkin serius gitu ya, sampaikan juga. Tapi kalau mungkin ada di poin-poin tertentu rasanya bisa mengembangkan senyum kita, lakukan dengan baik ya. Senyum ya, bukan tertawa, apalagi terbahak-bahak ya kan. Bukan. Oke. Nah, lalu apa yang berikutnya? Yang keempat adalah kita tidak perlu terlalu keras ya kepada diri kita sendiri. Kita nggak perlu terlalu apa ya, keras, maksudnya terlalu saklek gitu ya. Nah, maksudnya gini, presentasi kalau tadi udah di awal ya, itu kan pakai latihan nafas, mungkin tersenyum, nggak tergesa-gesa. Nah, ketika di presentasi mungkin Anda ditanya oleh dosen pembimbing, ya kan? Atau oleh kalau itu audience, ya kolega, atau kalau lagi pitching untuk project, kan ada juga yang tanya gitu. Nah, kalau misalnya ya, di situ kamu ditanya ya, dan kalian misalnya nggak bisa jawab, ya tenang aja, ya sampaikan kalau memang nggak bisa jawab, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban yang sempurna atau tidak bisa memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh bapak atau ibu gitu. Kalau memang kita nggak tahu, kadang kan kita gugup itu muncul ketika kita nggak bisa jawab kan. Nah, tapi kan kita harus cari jalan gimana agar kita nggak jadi gugup gitu, nggak jadi berantakan semuanya, tapi tetap kita berusaha menyampaikan apa yang kita rasakan. Yang penting respon ya, ini penting banget. Respon, tetap merespon kepada pertanyaan tersebut, karena kita menghargai pertanyaan tersebut. Kalau misalnya hal lain juga cara menjawabnya, oh iya, saya juga terpikirkan sebenarnya membahas tentang hal yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Namun karena keterbatasan waktu atau karena keterbatasan sumber daya, maka saya tidak bisa mengerjakan apa seperti yang Bapak Ibu tanyakan. Misal seperti itu. Jadi sebenarnya merespon, ya, mengakui juga mungkin kita itu apakah tidak sempat mengerjakan, tidak bisa mengerjakan, atau kita tidak tahu. Ya gitu. Jadi kalaupun memang apesnya gitu ya, benar-benar nggak tahu jawabannya ya, sampaikan, mohon maaf saya tidak tahu gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu merasa gini, wah gila nih, gue nggak ngerti jawabannya nih, ya, mau diem lama gitu, akhirnya kita jadi gugup gitu. Nah, kalau udah seperti itu, bisa kita ngeblank nih ke belakang ya. Padahal mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin nanti akan ditanyakan ke kita, terus tiba-tiba kita hilang gitu. Ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, itu yang keempat. Nah, sebelum hal yang terakhir tadi ya, bagi yang belum subscribe silahkan pertimbangkan subscribe. Ini kayaknya udah 4 poin, keren. Nah, apa nih poin kelima? Nah, kalau kamu lihat juga video ini bernilai, menarik, silahkan like juga ya. Nah, yang berikutnya adalah, sebagai insan manusia ya, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tentu berdoa. Itu hal yang menurut saya cespleng.
hal yang sebaiknya dilakukan ya. Dan apapun agama kalian, kepercayaan kalian, berdoa sebelum presentasi itu penting sekali. Memberikan kita kekuatan juga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar diberikan kekuatan dalam presentasi itu. Dan juga memudahkan bicara kita ya, agar kita ngomongnya nggak belibet atau membuat orang itu mengerti apa yang kita bicarakan. Biarkan Tuhan yang Maha Kuasa itu menggerakkan hati para penguji atau para audiens yang ada di depan uh, Zoom kita atau Google Hangout kita atau mungkin juga MS Teams kita yang melakukan secara daring ya, atau ketika kita melakukan secara onsite gitu ya. Nah, itu beberapa hal, 5 hal yang bisa membuat kalian berkurang rasa gugupnya atau bahkan menghilangkan. Nah, sebentar, jangan pergi dulu dari video ini. Ada satu hal yang menurut saya penting juga untuk dilakukan. Ini bonus ya, super tipsnya. Apa itu? Nah, bonusnya adalah kalian harus berlatih. Dengan terus berlatih ya, dengan PowerPoint atau slide yang disiapkan, apapun itu bentuknya ya. Kemudian juga alokasi waktunya yang jelas. Kemudian pembagiannya, transisi antar slide dan juga mungkin beberapa poin kata-katanya atau frasenya membuat Anda lebih siap. Nah, kalau Anda lebih siap, itu mengurangi juga ya rasa nervous Anda. Nah, apalagi kalau Anda nggak menyiapkan dengan baik ya, nggak pernah latihan atau jarang latihan, mendadak udah pasti bisa nervous. Oke ya, gitu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya di video ini. Tentu saya berharap video ini bermanfaat materinya, dan apabila kalian juga punya cara-cara tertentu untuk mengatasi kegugupan saat presentasi, silahkan ya tuliskan di kolom komentar ini. Jangan lupa lihat video-video saya sebelumnya ataupun nanti juga ya lihat video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua para pejuang skripsi, sehat selalu. Sampai ketemu lagi.